belum pernah. Jamal Nasir presiden sebelum Anwar Sadat itu tidak pernah diizinkan masuk ke ruangnya cucu Rasulullah. Saya sama Kiai Kanjeng gek sopo, gondrong, nggak jelas, nggak pakai serban, jam 2 malam, Ustaz. Dan itu yang namanya tentara polisi berbaris 200 meter kira-kira, berbaris di pintu masuk itu dari jalan. Kita dikawal untuk masuki dan saya paling depan, dikawal sama 2 PM. Saya masuk paling depan. Terus dipersilakan masuk, semua dibuka. Yang pedangnya Rasulullah, yang telapak kakinya Rasulullah, semua dibuka lemarinya. Terus saya pikir, siapa ini? Sampai hari ini, nggak paham, saya ini siapa? Kok tiba-tiba wali kotanya, gubernurnya memperkenalkan itu dan semua tentaranya bekerja pakai HT itu. Terus begitu masuk, di telapak kakinya Rasulullah mau gimana? Kecuali menciumnya. Saya mencium teman-teman satu persatu, mencium dari bau akhirnya kan. Lagi mungkin kandung. Apa menaik kena tangannya dengan Nabi. Pak Nabi itu kan orang yang paling jujur dan paling penuh tanggung jawab. Pak Nabi ini bagi. Jadi kalau di Mesir kita cuma nginep di asrama mahasiswa, tapi jangan lupa Kiai Kanjeng juga pernah menginap di hotel berbintang. Jadi masuk ke Sheraton apa saya lupa namanya, Pak Nevi langsung masuk kamar, pengen dibeol, langsung pokoknya ono bolongan langsung wudhu. Didrop, loh kok ono bolongan nih? Jadi tempat kencing mas, beda. Kloset yang cuma beda sama kloset yang tempat kencing dipakai untuk beol, tapi karena dia kan penuh tanggung jawab. Maka saat itu juga dia mengantisipasi, langsung diambil. Jadi sampai hari ini tidak ada satupun anggota GKN yang mau salaman sama dia karena riwayat hotel Sheraton itu. Tapi dia nggak cukup boy. Yang tangan kiri yang ini enggak itu langsung. Gimana tuh bapaknya gitu ya Allah. Saking jujurnya orang ya Allah, tapi yang mau aku salam. Ya Allah, ini Pak Nevi ini luar biasa. Kalau tidak ada Pak Nevi Budianto, tidak ada Kiai Kanjeng, karena seluruh karya-karyanya, dinamikanya dan dinamikanya Pak Nevi. Ya. Dia adalah musik yang lupa diri. Jadi kalau sudah latihan itu sudah lupa dirinya. Copot. Ibu panganan. Makanannya belum selesai ngerokok. Ya, udah kok lupa diri. Jadi kita itu terhibur betul sama beliau. Maka beliau dijodoh oleh Allah SWT seorang istri yang kerjanya adalah guru sekolah luar biasa, SLB. Karena murid utamanya adalah suaminya sendiri. Jadi itu di Badawi, di Imam Badawi. Itu saya tidak paham sampai hari ini, kenapa kita diberi makom seperti itu, nggak ngerti sampai hari ini saya. Kedua, saya di Korea sama Mbak Dia. Saya tuh diperebutkan oleh pengusaha-pengusaha besar di sana, sampai sutradara film, sampai pejabat-pejabat. Saya nggak ngerti siapa saya. Kok saya didaftar, digilir, habis nemuin ini, kok seolah saya itu Perdana Menteri. Sampai hari ini saya nggak paham. Saya diajak masuk ke kantor ini, pabrik ini, saya dikasih tahu semuanya. Dan ada 2 direktur perusahaan besar yang khusus memasakkan saya untuk makan saya pada malam hari ini. Dia ingin pokoknya dia yang akan masak untuk saya. Itu sampai hari ini saya tidak paham. Oke, ini saya nambahin cerita aja. Terus yang nomor 3, yang saya nggak paham juga, saya ngantar teman-teman kebatinan ke Gunung Lawu. Kita bersemedi sampai jam 3 pagi. Hatinya kalau aja masalah. Saya kan kalau di video viral, kamu ternyata Hindu kan? Gitu. Ya mereka kan nggak tahu saya bisi Allah, maksudnya Muhammad
sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, bisa kan ganti. Terus begitu saya turun dari gunung itu, saya dapat SMS dari jamaah Ma'iyah dari Muntilan. Cak, saya barusan datang ke pengajiannya Cak Nun. Loh, kok saya di Solo kok, di Gunung Lawu kok, anak Muntilan. Loh kok bisa? Iya Cak Nun, jamaahnya Cak Nun kok macam-macam, makhluk apa saja itu. Ada yang tinggi besar, ada yang telinganya panjang, ada yang kecil-kecil, ada yang enggak, makhluk macam-macam dari jamaahnya Cak Nun. Dan saya senang di tengah mereka semua mendengarkan omongannya Cak Nun. Loh kapan nanti pengajian? Jadi ternyata saya itu agak terkenal di dunia jin. Dan itu saya belum paham sampai hari ini. Maka teman-teman sekalian, ada banyak yang Allah rahasiakan ke kita dan Anda tidak usah mengejar. Anda memohon saja supaya apa yang terbaik yang dikasih Allah kepada kita. Yang keempat, saya nanti Sabrang juga pernah cerita di sini. Jadi saya naik haji itu beliau yang memandu. Jadi saya naik haji begitu berjubel orang itu tidak berkeringat sedikit pun, Ustaz. Tidak mengalami jubel-jubelan. Jadi saya jumroh itu yang orangnya berduyun-duyun kayak gitu banyak itu saya sama Mbak Fia itu yang jangan pacaran gitu. Dan pokoknya kira-kira di seberang sana itu tempat lempar batu, saya orang harus saya jalan aja dengan Mbak Fia. Cepat sampai Mas. Dan saya tidak ketemu siapa-siapa yang mendesak saya. Pokoknya itu harus saya belah aja gitu. Dan saya nggak paham sampai sekarang. Loh kok gak ada uang ya? Terus lempar terus balik. Jadi bukannya saya hebat. Pokoknya pas saya melangkah nggak ada orang kan beres. Pas saya di situ nggak ada orang. Dan itu saya alami dengan Sabrang. Nanti biar Sabrang cerita sendiri. Begitu selesai saya jumroh, saya ditemuin oleh macam-macam bangsa. Ada orang Turki, ada orang Cina, ya, your speech is so good, it's a world class speech. Ceramah Anda itu kelas dunia, that's a Nobel Prize. Saya dikerupungin Mas, macam-macam orang. Mereka katanya barusan mendengarkan ceramah saya. Loh ini ceramah dia ini cara apa ya? Bahasa Inggris juga bahasa Arab sak kata dua kata. Bahasa Arabnya kan bahasa Arab lontor. Ente kayak ente. Kelas ulama. Yang cuma gitu kok. Bahasa potongan. Silir. Nakal. Lain. Baik. Tapi saya dibilang habis selama panjang. Hari ini saya nggak paham sampai sekarang. Nah, Sabrang juga begitu. Sabrang dia rasional. Dia bilang kalau saya mencium Hajar Aswad, tapi itu hasil perjuangan di mana saya menyingkirkan orang lain. Apa manfaatnya saya mencium Hajar Aswad kalau itu saya peroleh dengan saya menang menyingkirkan orang-orang yang di sekitar saya? Maka dia tidak mau. Untuk apa? Akhirnya saya ajak Ebra kalau gitu sama saya. Jalan ke sana, Ka'bah di warung sana, hidung sana, terus sholat 2 rakaat Bran, sholat. Ya bismillah ya Bran ya, terus kita berangkat, saya jalan Bran di belakang saya. Ini tadi, ini arus gini ya, arus orang, aku mau lagi jelek, nggak ketemu orang. Jelek, sampai Hajar Aswad, tak perlu gini Bran, masuk Bran. Terus Sabrang nyium udah jangan lama-lama, banyak orang banyak lama. Begitu selesai nggak sampai 1 menit saya pegang itu. Begitu selesai Sabrang wis berang. Terus saya sama Sabrang itu diangkat entah oleh siapa 5 meter ke belakang. Apakah ini kehebatan saya? Ya enggak lah. Coba saya ulang ke sana, emang bisa? Belum tentu bisa. Itu pas Allah itu enggak tega sama saya. Kan begitu. Lah ya kasihan mempunyai anak sudah jauh-jauh mahal-mahal ngejak ke Mekah kok nggak bisa nyium Hajar Aswad. Nggak tega sama Ainun. Ya sudah saya permudah jalan. Ya kan kira-kira cuma begitu. Tapi itu bukan sukses, itu bukan kehebatan, bukan makom yang tinggi, bukan. Itu karena Allah berkehendak pada waktu itu. Itu sama dengan main sepak bola Pak Indra. Menang hari ini coba tanding besok lagi belum tentu menang. Dan jadi kemenangan itu sesaat.
Jadi Pak Indra dipecat atau tidak itu semuanya urusan kecil. Oke.